Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, hari yang baru, kasih karunia Tuhan yang baru. Saya di dalam rumah hari ini, puji Tuhan. Semoga tidak terlalu berisik buat anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa kami ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap pegang iman kami dan percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu lagi. Biar Engkau beserta kami Roh Kudus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita menyanyikan sebuah pujian. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Haleluya. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, bergantian memperkuat imanku. Haleluya Yesus. Tiap hari aku dipimpinnya Yesus. Diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalau yang musuhku kejam. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan satu kedukaan dalam hidup kita, kita percaya suatu saat putaran kehidupan itu akan sampai kepada sukacita. Jadi dalam segala situasi kita percaya apa yang kita alami itu Tuhan maksudkan untuk memperkuat iman kita. Puji Tuhan. Pembacaan hari ini dari Matius pasal 6 ayat 16 sampai 24. Di dalam bahasa Indonesia cuma ada satu judul. Ada dua judul, hal berpuasa dan hal mengumpulkan harta. Tapi saya akan mengikuti bacaan dari dalam bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris itu dari pasal 16 sampai 24 dibagi dalam 4 perikop. Yang pertama pasal 16 sampai pasal 18. Itu ada judul-judul sendiri. Mari kita baca dari bahasa Indonesia dulu. Nanti kita bagi. Hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sering berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita teruskan hal mengumpulkan harta ayat 19 sampai 24.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Apabila ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Mari kita lihat dalam bahasa Inggris di bagian 4 perikop ayat 16 sampai 18, fasting to be seen only by God. Hal berpuasa, jadi puasa seharusnya hanya dilihat oleh Allah, bukan untuk dipamerkan kepada manusia. Saudara, ayat 16 sampai 18 tentang hal berpuasa ini. Sebenarnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara, mereka mempraktekkan hal ini, yaitu melumuri abu. Ya, pada waktu itu ketika mereka berpuasa, mereka melumuri abu pada wajah mereka dan mereka memakai ekspresi wajah yang muram. Nah, ini untuk memperlihatkan atau mengekspresikan pertobatan mereka. Itu sebenarnya awal mula-mula tujuan dari berpuasa mereka, dengan melumuri muka mereka dan berwajah muram sebagai tanda pertobatan. Hal ini merupakan suatu tradisi bagi mereka di sana. Dengan begitu orang-orang lain akan tahu dan melihat bahwa mereka ini yang melakukan ini sudah benar-benar bertobat. Tetapi saudara, banyak orang-orang hipokrat yang dikatakan dalam firman yang barusan kita baca, orang munafik yang yaitu orang Farisi, orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat yang mengambil tradisi orang Yahudi ini sebagai topeng kesalehan mereka yang palsu, kesalehan yang palsu. Mereka melakukannya bukan sebagai tanda pertobatan, tapi berpuasa yang mereka lakukan hanya untuk mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum Taurat. Dan mereka sengaja memperlihatkan mukanya yang muram dan terlihat letih. Mungkin supaya orang merasa kasihan, atau juga supaya orang merasa bangga. Wow, mereka berpuasa. Gitu, supaya orang tahu juga. Nah, firman Tuhan mengatakan lain atau sebaliknya ketika engkau berpuasa, ya. Jangan engkau muram, tapi firman Tuhan mengatakan ketika engkau berpuasa, minyaki kepalamu dan cucilah mukamu supaya engkau kelihatan segar dan orang jangan tahu kalau kita lagi berpuasa. Saudara, kata berpuasa untuk sebagian orang Kristen mungkin sesuatu yang baru, ya. Tapi kalau kita sudah mulai kenal dan tahu firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa berpuasa adalah bagian dari kehidupan orang Kristen yang mau sungguh hidup sesuai firman Tuhan dan mau hidup berkemenangan. Banyak macam puasa di dalam Alkitab. Saya sudah menulisnya. Nanti setelah pembahasan tentang iman atau faith pada hari Rabu selesai, saya akan bawakan macam-macam puasa ini pada hari Rabu. Kita tidak tahu Rabu yang mana. Saudara, banyak tujuan dari berpuasa. Kemarin, ya, saya mendengar satu khotbah firman dan pekerjaan mukjizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan Alf Lukau dari profesi yang dikatakan ada breakthrough, ada kelepasan, ada penerobosan. Sesuatu terjadi atas jawaban-jawaban doa orang-orang percaya di dalam minggu ini. In this week, dia katakan. Jadi saya ambil itu, saya tangkap setiap firman Tuhan yang baik dan sesuai dengan Alkitab, saya ambil, saya tangkap. Dia berprofesi akan ada breakthrough dan segala macam. Saya menginginkan, saya sedang berdoa, bergumul untuk pelepasan bagi keluarga saya, anak-anak saya, dan orang-orang
di Indonesia juga keluarga, supaya ada pertobatan bagi mereka. Dan ketika dia mengatakan ini akan terjadi dalam minggu ini, dalam 1 minggu, karena itu saya tangkap firman itu, dan saya berkomitmen untuk berpuasa. Tuhan, dalam 1 minggu ini saya percaya the end of this week something will happen. Nah, itu saya imani dan saya berpuasa. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Ketika saya pergi ke Bible College, saya tidak tahu, saya biasanya tidak terlalu lapar ya. Kalau pagi-pagi itu emang nggak pernah sarapan. Tapi hari itu saya cuma minum air. Nggak tahu, mungkin bau pie yang harum dan juga teman-teman semua pada makan. Kalau saya tinggal di dalam kelas aja nggak enak rasanya. Jadi saya gabung ke mereka ke kantin, ke cafe untuk kita have a break, tea break ya. Untuk untuk tea break. Nah, di situ saya kalah. Ya, saya kalah. Saya akhirnya jadi ikut-ikutan makan karena bau harum dari pie itu ya. Saya tergoda untuk makan sesuatu pada saat jam istirahat itu. Saya kalah, saya langsung mengakui dosa saya. Saya sudah berjanji, Tuhan, selama ini saya mulai dari kemarin sampai seminggu, saya akan melakukannya, dan the end of the week saya percaya sesuatu akan terjadi. Tapi saya makan pada jam istirahat itu. Dan terus Tuhan ingatkan itu kepada saya. Saya tahu, oh Tuhan, ini saya sudah merusak sendiri, saya sudah melanggar komitmen saya sendiri. Saya langsung dapat diare, sakit perut. Saya nggak tahu, saya nggak pernah sakit perut sampai 3-4 kali ke toilet ya. Sampai itu saya bilang, dari situ saya ingat, oh iya, saya seharusnya berpuasa hari ini, tapi saya melanggarnya. Nah, itu sekedar contoh saja. Untuk apa kita berpuasa? Banyak hal kenapa kita harus berpuasa. Mungkin buat saudara-saudara yang belum mengerti arti puasa, sangat penting saudara. Jadi berpuasa bukan hanya untuk kita berdiet. Buat mereka yang mau menguruskan badan, banyak manfaat lain yang kita dapatkan dari berpuasa. Nah, di ayat 18 dikatakan bahwa kalau kita melakukan puasa, puasa kita maksudnya dengan maksud yang baik dan tidak showing off atau pamer, maka Bapa kita yang di sorga akan membalasnya kepada kita. Jadi memang puasa yang harus kita lakukan itu harus secara diam-diam. Meskipun ada orang menawarkan, makanya saya lebih baik tinggal di dalam kelas. Kalau saya ikut ke kafe pada saat puasa, mereka akan tanya, kok nggak makan? Kita akan jadi ngomong, oh saya lagi puasa. Jadi everyone knows gitu. Tapi kalau bukan untuk pamer, kita mengatakan apa adanya. Tuhan tahu hati kita. Matius 6 ayat 19 sampai 21 di dalam bahasa Inggris. Matius 6, 19 sampai 21 dikatakan lay up treasures in heaven. This is the second topic ya di dalam bahasa Indonesia. Itu dia cuma satu topik, ada 3 topik dari 19 sampai 24. Jadi, lay up treasures in heaven, kumpulkan atau simpan hartamu di sorga. Di ayat 19 dikatakan, jangan kumpulkan harta di bumi sebab ngengat dan karat akan merusaknya. Dan pencuri juga dapat mencuri harta itu. Ayat ini sangat gamblang, sangat clear, sangat mudah dimengerti. Kita tahu ngengat atau dalam bahasa Inggris moth ya, itu serangga yang bisa merusak pakaian dan makanan. Juga bisa berarti rayap. Nah ini serangga-serangga yang bisa merusak banyak rumah ya, cepat rusak, dan juga kayu-kayu dimakan sampai ke dalam dinding-dinding pun dia bisa makan. Nah, karat juga kita tahu dia merusak besi-besi dan barang-barang metal. Mungkin bagi orang-orang yang kaya, yang rumahnya anti ngengat, anti rayap, anti karat, mereka merasa aman. Tapi kita tahu dikatakan dalam Alkitab masih ada musuh lain yang dapat mencuri harta mereka, yaitu pencuri. Pencuri ini bukan saja maling atau perampok yang datang malam-malam atau datang pas orang gak ada di rumah saudara. Pencuri ini bisa berarti engkau yang bermain saham, harga saham jatuh, berkatmu dicuri. Ya, ada pencuri yang mengambil. Atau bisnis kamu yang sedang engkau lakukan itu mandek, yaitu juga ada pencuri.
atau uang yang dipinjamkan, yang kau pinjamkan kepada orang lain tidak dibayar, itu berarti juga engkau dicuri. Atau banyak bentuk pencurian yang membuat hartamu bisa lenyap. Jadi dikatakan selanjutnya untuk menyimpan harta kita di sorga. Tentunya harta ini bukan perak, emas, rumah, mobil, saham, ataupun uang kita. Bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Tapi, saudara, kita akan pakai barang-barang duniawi ini untuk kita transform, untuk kita ubah menjadi harta yang kekal, yang bisa kita simpan di sorga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mentransform apa yang kita punya di dunia ini menjadi sesuatu yang bisa kita simpan di sorga. Mari kita baca Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu saudara, banyak yang kita bisa lakukan dengan harta duniawi, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini. Memberi makan, memberi pakaian, memberi tumpangan, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang-orang di penjara, memberikan sesuatu kepada mereka. Kita bisa pakai dengan melakukan demikian, bukan untuk menggunakan harta duniawi kita hanya untuk pelesiran, untuk keluar negeri bolak-balik, untuk makan makanan yang enak, untuk hal-hal yang engkau nikmati sendiri. Tapi ketika kita memakai segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang lain, itu berarti kita sudah menanam, sudah menabung sesuatu di sorga. Jadi kita pergunakan harta duniawi yang Allah sudah berikan sebagai berkatnya kepada kita untuk memberkati orang lain, untuk membantu orang lain, dan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian kita sudah membuat tabungan di sorga. Oh, haleluya. Jadi itu yang dimaksud menyimpan harta di sorga, saudara, yaitu melakukan perbuatan kasih terhadap sesama, melayani mereka yang kurang, yang terhilang, dan yang terbuang, merupakan tindakan kasih yang upahnya sama seperti melayani Yesus, dan itu adalah tabungan kita di sorga. Puji Tuhan. Ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di sini kita diajarkan dan diingatkan untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, melebihi segala harta kita di bumi. Cinta akan harta dan kekayaan adalah bentuk dari penyembahan berhala. Karena dengan cinta akan harta dan kekayaan, kita menjadikan hal itu sebagai yang utama di dalam hidup kita. Dan kita akan menggeser kedudukan atau posisi Allah dari yang utama itu di dalam hidup kita. Jadi bagi kalian yang hidup sangat terbatas, gimana ya bagi kalian ya yang hidup sangat terbatas atau mungkin kurang, akan mengatakan, hal ini tidak terkena dengan keadaan saya. Uang saja atau segala macam, saya nggak punya apa-apa. Nggak ada yang bisa saya bawa. Gimana ya maksudnya, tidak ada harta bagi orang yang kurang, tidak ada harta yang penting. Apa juga yang mau disimpan di bumi ini kalau nggak ada yang penting, dibilang gitu ya. Kebanyakan ya kita mengerti, ada orang yang hidupnya
pada batas-batas terbatas, juga keadaan ekonominya cukup. Dari hari pun sudah sulit. Bagaimana? Mereka akan mengatakan ketika membaca firman Tuhan, ini tidak berkenaan dengan saya. Tapi saudara, kita mau taat. Ketika engkau dalam keadaan kurang, kehidupanmu terbatas secara ekonomi, itu suatu kesempatan yang bagus untuk kita atau kalian yang dalam keadaan terbatas atau kurang ini untuk lebih dekat kepada Allah. Percayai firman-Nya dan akses berkat-Nya. Apa yang kita beri terus ya? Kalian akan bertanya, apa yang kita bisa beri kalau kita aja kurang? Nah, saudara, sudah saya katakan, pemberian kasih kepada Allah dan sesama itu tidak harus dengan materi. Engkau punya waktu dan tenaga, lakukan dengan itu. Dengan apa yang ada padamu. Mungkin engkau mempunyai satu iman yang kuat. Engkau percaya firman Tuhan dengan sungguh. Engkau tidak punya sesuatu yang dibawa kepada orang yang sedang susah, kepada orang yang dipenjara, kepada orang yang sakit. Tetapi bawa firman Tuhan. Engkau imani dan engkau doakan mereka. Engkau bisa melakukan sesuatu. Bukan saja dengan materi dan harta kita melayani orang. Tapi dengan hatimu, dengan apa yang ada padamu. Dengan ketulusanmu, dengan waktumu, dengan tenagamu. Lakukan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23, the lamb of the body, pelita tubuh, the lamb of the body, pelita tubuh ini ada dalam bahasa Inggris. Jadi dibagi lagi ya, kita ada harusnya ada 2 topik dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ada 4 topik. Dan topik yang selanjutnya adalah pelita tubuh. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh. Tapi jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Itu dikatakan. Ini adalah atau didapat di dalam tulisan orang Yahudi. Di dalam tulisan orang Yahudi, mata yang baik itu mewakili sikap yang murah hati. Dan mata yang jahat dimaksudkan adalah sikap hati yang pelit. Mata yang baik juga mencerminkan ketulusan dan perhatian kita akan orang lain. Sedangkan mata yang jahat adalah suatu kegelapan. Kegelapan hati yang dalam atau kebutaan moral yang menghancurkan kemampuan orang untuk melihat dan mengejar apa yang baik. Itu arti mata yang baik dan mata yang jahat menurut tulisan atau catatan orang Yahudi. Dan itu juga benar, saudara. Kalau kita kaitkan, mata jasmani ini mencerminkan sesuatu, sikap hati, sikap kemurahan hati. Kita bisa melihat dari mata seseorang. Karena itu ketika kita bertemu dengan seseorang, bertatapan dengan seseorang, kita bisa lihat. Ya, mungkin untuk pandangan pertama kita tidak tahu, tapi setelah sering-sering kita lihat, kita akan tahu karakter orang ini, apakah dia seorang yang murah hati atau seorang yang pelit, ataukah seorang yang mempunyai perhatian, seorang yang tulus atau seorang yang tidak tulus dan mempunyai kejahatan atau ketidakbaikan moral. Kita bisa lihat dari mata mereka. Jadi mata sebagai pelita tubuh sangat penting untuk kita juga. Supaya jangan mata ini menjadi buta dan dibutakan oleh kegelapan dunia. Mata di sini bukan saja bicara tentang mata ini, ya eyes, tapi juga bicara soal mata rohani, mata hati kita. Jadi awasi apa yang kita lihat dengan mata jasmani dan jaga mata hati kita. Supaya tidak tercemari oleh kerusakan dunia. Pasal 6 ayat 24. Hanya satu ayat, tetapi dalam bahasa Inggris pun dikasih topik tersendiri, yaitu you cannot serve God and riches. Engkau tidak bisa melayani Tuhan dan kekayaan. Kita tidak bisa melayani dua tuan, karena kita akan berlaku baik dan setia kepada yang satu, tetapi membenci yang lain. Akan ada konflik of interest, konflik kepentingannya. Akan ada pilih kasih. Akan ada ketidakadilan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, dikatakan selanjutnya. Mamon dalam bahasa Greek atau Yunani, mamona.
Itu di dalam bahasa Aramik berarti wealth atau kekayaan. Atau bisa juga diartikan sebagai uang. Jadi kita harus memilih siapa Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan atau uang atau kekayaan. Buat saya sangat mudah untuk memilih ini, saudara. Saya akan pilih untuk melayani Tuhan Allah. Melayani Tuhan Yesus sebagai master, sebagai Tuhan saya. Karena di dalam Dia kita mendapatkan segala sesuatu yang dijanjikannya di dalam firman-Nya. Di dalam Dia kita akan mendapatkan kecukupan, bahkan kelimpahan, kesehatan, kemenangan, damai sejahtera, sukacita, segala macam janji Tuhan. Di dalam firman-Nya kita bisa dapatkan ketika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Master kita. Terlebih yang paling utama adalah kita ada keselamatan di dalam Yesus Kristus dan kita mempunyai kehidupan yang kekal. Tapi kalau ada dari kalian yang memilih untuk menyembah harta, menjadikan uang kekayaan sebagai tuan kalian, kita ingat harta tidak bisa memberi dan membeli kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, keselamatan. Tidak bisa kita beli. Jadi pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai master kita, saudara. Dan mengabdi kepada Dia saja. Oh haleluya. Itu firman Tuhan yang kita dapat hari ini dari topik-topik yang sudah kita baca dan bahas. Saudara, mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita, saudara-saudara yang membutuhkan sesuatu, provisi, kebutuhan sehari-hari. Kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa di sorga. Kita mau meminta mengakses berkat jasmani, kecukupan kelimpahan yang sudah tersedia di spiritual realm, ya, di alam spiritual itu sudah tersedia dan kita mau mengaksesnya dengan doa dan iman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Dan engkau bukan hanya tahu, tapi engkau mau memenuhinya. Dan kami percaya kelimpahan kecukupan itu sudah tersedia. Karena itu kami datang dengan hati yang percaya. Dengan mengaku bahwa engkau Allah yang mampu mencukupi. Dengan tangan yang terangkat untuk pujian penyembahan kepada engkau. Ketika kami angkat tangan kami, berkat-Mu tercurah. Kami percaya itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka yang berkekurangan. Kami memperkatakan berkat turun atas mereka. Tangan yang rajin akan memberkati mereka. Mereka sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya mereka mau melakukan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati saudara-saudara kami yang berkekurangan. Berkat akan datang. Engkau tahu cara yang terbaik. Biar kami serahkan Tuhan. Tuhan buka pintu. Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara percaya. Blessing is on the way. Berkat Tuhan dalam perjalanan menuju kepada engkau. Terima dengan iman. Dan lakukannya menjadi bagianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. We receive. We receive. In Jesus' name. Amen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.